Halo semuanya. Halo. Hai. Halo semuanya, kenalkan nama saya Vindi Resta Pratiwi atau teman-teman biasa panggil saya Vindi, VINDI. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, program diklat D3 Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfatul Kolbi, biasa dipanggil Kolbi. Saya dari program studi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baik, perkenalkan, nama saya Fatur Rozat, biasa dipanggil Rozat. Saya dari program studi Sarjana Terapan Komputerisasi Akuntansi, jurusan Akuntansi. Oke, tadi sudah perkenalan ya, sudah bicara juga tentang Mawapres nih. Nah, kalau boleh tahu Mawapres itu apa ya Kak? Dari terserah deh. Mawapres, kepanjangan dari mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi. Jadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya kita semua tuh sebenarnya semua berprestasi di Polines. Tapi dari Ristek Dikti itu kita ada dari Ristek Dikti itu ada sejenis program kayak gitu namanya Ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. Itu diadakan setiap tahun. Jadi kesimpulannya adalah Mawapres adalah mahasiswa berprestasi, yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi dan mendaftar program yang diadakan oleh Dikti, yaitu Pilmapres atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. Oke. Berarti daftar dulu ya Kak kalau mau ikut Mawapres. Ya, Iya, harus. daftar dulu. Oke. Ini udah dijelasin ya Mawapres itu apa? Kayaknya sibuk sih. Terus emang Mawapres kerjanya ngapain sih? Enggak sibuk-sibuk amat ya. Paling kalau saya pribadi itu cuma sering jadi kayak pembicara gitu di acara-acara. Sebelumnya kita pernah diundang di Warna, di mana itu acara kayak ospeknya Polines itu kan namanya Warna, dan di situ kita diamanahi untuk jadi MC di situ, untuk jadi pembicara di situ untuk mensosialisasikan juga Mawapres itu apa. Kemudian ada juga dari Warna jurusan kayak gitu mengundang. Kalau ini pengalaman pribadi saya ya, itu diundang juga di Warna jurusan, itu kita ditanya-tanya lah tentang Mawapres itu apa, kiat-kiatnya seperti apa gitu, untuk memotivasi teman-teman dari jurusan saya sendiri. Mungkin ada yang lain? Ya mungkin hampir sama sih. Cuma kemarin saya juga disuruh jadi narasumber waktu jurusan elektro. Namun sayangnya saya ada acara yang bisa. Sibuk ya, sibuk. Nah, selain dari acara-acara kampus seperti ospek, Warna, dan sebagainya, kita juga biasanya bisa dipanggil sebagai juri dalam suatu perlombaan dan perwakilan-perwakilan untuk acara-acara yang ada di Polines, biasanya seperti itu. Oh, sepertinya menarik ya Kak kalau dilihat-lihat. Terus gimana sih Kak caranya jadi Mawapres selain tadi daftar tuh? Gimana caranya ya? Caranya ya, Alurnya buat menjadi Mawapres. ya yang pertama ya persiapkan diri kalian. Kalian harus tahu kemampuan kalian. Terus nanti kalian tingkatin prestasi kalian di situ. Nah, setelah kalian bisa mengeksplor lebih diri kalian bisa istilahnya bisa mengeksplor itu, kalian bisa mendaftar Mawapres seperti itu. Atau bisa juga nih, jadi kalau Mawapres itu dari pemilihannya sendiri, persyaratannya itu nggak cuma prestasi aja, tapi kalian juga harus punya istilahnya tuh Kayak tulis. iya, karya tulis. Terus juga bisa ikut organisasi. Jadi keterlibatan kalian dalam organisasi itu juga bisa menambah poin. Jadi selain kalian punya hard skill, kalian juga harus punya soft skill. Itu di situ sebagai nilai tambah juga bisa seperti itu. Jadi sih kesimpulannya. Siap. Saya menyimpulkan aja. Pertama, punya catatan prestasi. Yang kedua, ikut organisasi. Terus punya nilai akademik juga lumayan. Terus itu menambah poin. Kemudian kalau ada prestasi di luar kampus juga malah lebih bagus.
tergantung tingkatan juga, ada tingkatan provinsi, nasional maupun internasional juga boleh. Dan itu lombanya akademik non akademik ya? Iya, nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu setelah daftar dipilih berapa ya? Dipilih 5 sih kemarin. Yang kemarin 5. Tapi setiap tahun nggak tentu. Kadang tahun kemarin ada yang 8 gitu, ada yang 5. Tergantung jumlah pendaftar dari masing-masing jurusan. Nanti diseleksi sama institusi. Dan setelah itu harus presentasi ya, presentasi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi, Harus bisa bahasa Inggris berarti ya? Iya, harus bisa juga sih. Cuma nggak harus yang level advance juga nggak apa-apa. Nanti diajarin juga sama pembimbingnya. Sama bahasa Tarzan kemungkinan tambahan gitu. Ya. Kalau mau daftar gitu ke kampus ngubungin siapa ya? Biasanya itu ke mana? Mungkin ke BAKPK atau mungkin ngajuin kemana gitu? Jadi biasanya kemarin itu ada pamflet kayaknya. Ya. Nah, pamflet terus kemudian ada unduh form pendaftarannya, kemudian ngumpulin persyaratan kayak fotokopi sertifikat KHS, nanti dikumpulin ke KPK. Biasanya langsung yang menangani Pak Arifin sih kalau di Polines sendiri bagian dari KPK. Lanjut aja ya. Ada nggak pengalaman menarik waktu menjadi Mawapres? Pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan. Oke. Kalau saya pribadi di ini sih, yang tadi kan udah saya bilang juga, jadi pembicara kayak gitu, bisa mensosialisasikan Mawapres ke teman-teman semua. Kemudian secara tidak langsung juga, ketika meskipun saya di situ dipanggil mungkin bukan dengan latar belakang seorang Mawapres, tapi saya kan ada CV. Nah, CV saya itu ada mahasiswa prestasi, dan di situ kadang ditanyain juga dari teman-teman, Mawapres itu apa sih Mbak? Kok bisa Mawapres itu gimana? Jadi di situ bisa saling banyak cerita aja, sharing kalau Mawapres itu tentang apa dan seperti apa gitu. Terus pengalaman lagi, Mas mungkin ada? Selain kita ikut acara-acara atau baik di luar atau di dalam kampus, kemarin kami juga mendapatkan privilege buat datang ke Disnatalis Polines. Itu kita berada di bagian atau yang VIP gitu teman. Jadi kita kayak diistimewakan oleh Polines waktu itu. Tamu istimewa. Iya. Mantap juga sih. Pengalaman menarik juga itu, jadi kalau kita ada embel-embel Mawapres itu biasanya mengurusi apa-apa di institusi itu dipermudah, kayak pengajuan dana untuk mengikuti suatu karya tulis atau lomba yang lain itu biasanya dipermudah karena sudah ada track record yang bagus gitu. Beasiswa juga bisa dipermudah kalau misalnya Mawapres. Ada yang dapat beasiswa juga, Mas? Saya. Oh, dapat. Berarti plusnya bisa dapat beasiswa gitu ya, dimudahin gitu ya, Pak. Cuan banyak. Terus ada yang ini nggak sih, kan jadi Mawapres kan kalau di kampus kan, wah ini paling pinter nih kampus nih, biasanya kan anggapannya gitu. Ada rasa beban nggak, maksudnya beban tersendiri jadi aduh kudu terlihat pinter apa gimana gitu, apa emang sebenarnya emang pinter. Kalau dari saya pribadi itu jelas gimana ya, ada beban, tapi ya itu kan istilahnya cuma guyonan teman-teman. Tapi kadang di situ ya mikir juga kayak Mawapres, tapi kadang-kadang nggak ada karya yang apa ya, yang lagi booming atau gimana. Jadi di situ nggak cuma di organisasi juga, di kuliah juga kayak gitu. Misal ada apa-apa tuh, saya pernah juga kayak ada masalah lah sama dosen, terus disinggung-singgung, kamu tuh Mawapres masa kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak lebih harus memperhatikan aja lah, kayak attitude kita, terus prestasinya juga harus dijaga. Iya, jadi kita kan Mawapres itu kan sebagai brand ambassador sih sebenarnya. Kita sebagai duta perwakilan untuk mahasiswa yang berprestasi, dan kita juga istilahnya membawa nama baik kampus dan jurusan, sehingga kita harus menjaga attitude kita dan perkataan kita. Betul aja. Terus kalau jadi Mawapres itu emang belajar terus apa gimana ya, Kak? Apa belajar emang waktunya belajar aja, atau mungkin kan mungkin ada yang tanya apa Mawapres itu belajar terus gak pernah main apa gimana? Ya kali kita juga manusia. Mas normal. Jadi
itu belajar tentang apa dulu nih? Kalau belajar tentang kehidupan setiap jam setiap Wah, siap. Siap. Iya, jadi kalau belajar dalam hal akademik ya tentunya enggak, kita kan harus mengembangkan diri, mengepakkan sayap ya, untuk mengembangkan soft skill dan hard skill kita. Jadi itu sih. Terus kalau di kampus ini kan biasanya kan banyak yang apa ya, yang istilahnya bandel lah ya. Kalau mungkin teman-teman juga pada mau tanya sih, kalau mau wapres ini bandel juga gak sih? Maksudnya pernah kompen atau apa gitu, pernah gak sih sebenarnya? Harusnya sih bandel. Harusnya sih bandel. Iya, jawab kayaknya bandel. 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 Sebenarnya nggak lebih bandel yang gimana ya. Iya. Cuma kalau pengalaman pribadi saya tuh saya pernah gitu sebelumnya, kalau sebelum saya jadi mawapres tuh sebelumnya aman-aman aja gitu, karena ya udah aman-aman aja. Tapi kalau pas jadi mawapres itu ngurus tentang mungkin persyaratan atau apa-apa, dari situ saya ada masalah sama dosen gitu. Dari situ kayak diancam dosen aja sih. Jadi meninggalkan pelajarannya beliau gitu untuk mengurusi mawapres tanpa izin. Nah di situ mungkin salah satu bandelnya saya sih. Jadi kayak dimarahin aja, kalau kamu mawapres ya jangan kayak gitu. Kalau misalnya kamu kayak gitu nanti teman-teman kelasmu juga bakal kena, kayak gitu sih. Lebih ke situ aja bandelnya. Kalau bandelnya saya ini apa ya? Cewek, mesti cewek. Enggak. Sering izin. Sering izin. Sama sih, saya juga sering izin kalau misalnya kita ada kegiatan atau acara kan, misalnya ikut lomba atau mengisi acara, itu kan kita harus izin juga meninggalkan itu. Biasanya juga kadang disinggung atau ya pintar-pintarnya kita lah buat izin sama ngelobi dosen gitu. Oh iya, tadi kan disinggung juga masalah apa ya, mawapres juga kalau ikut organisasi dapat nilai plus ya. Iya. Ini yang Mas Mbak bertiga ini ikut organisasi juga apa enggak? Iya ikut. Masnya ikut apa? Kalau saya ikut, dulu saya pernah ikut Polytechnic English Conversation Club sama himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Serta kalau di luar kampus saya juga mengikuti organisasi Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah. Kalau Mbak Vindi? Kalau saya dari semester yang awal itu udah ikut badan eksekutif mahasiswa, sampai sekarang masih badan eksekutif mahasiswa. Wih, awet. Kalau Mas? Kalau saya lebih ke kalem. Lebih ke kalem, respon ya. Respon sama kalau di luar tuh ada juga ikut PMII. Alim banget arahnya nih guys. Bukan. Berarti organisasi penting juga ya, Mas Mbak ya, buat Iya, di kampus ya. Iya. Sebenarnya ngerasain apa sih Mbak dari yang organisasi itu? Kan mungkin ada yang beranggapan wah capek tok nih ikut organisasi, atau mungkin buang-buang waktu atau gimana. Kalau yang dirasain Mas sama Mbak sendiri gimana ikut organisasi dan lain-lain? Kalau menurut saya sih organisasi itu tempat yang tepat buat kita berproses ya. Karena di sana kita bisa istilahnya kita bisa mengemukakan pendapat kita, opini kita, setelah kita bisa meningkatkan kualitas diri baik dari segi public speaking, cara lobbying dan sebagainya sih, seperti itu. Jadi ya kalau organisasi itu memang tempatnya kita bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan soft skill di situ, entah komunikasi dengan yang lain, entah bagaimana cara kita pembagian kerja, bagaimana kita mengatur orang lain juga. Jadi soft skill itu benar-benar kita bisa dapatkan dari yang namanya organisasi. Sebelum kita istilahnya menginjakkan kaki di di lingkungan lingkungan kerja yang sebenarnya, bisa belajar dari organisasi. Jadi kalau saya itu ikut organisasi itu sebenarnya mencari relasi. Jadi kan apa ya? Kalau menurut saya ya, kuliah itu ajang mencari relasi, bukan mencari IP yang tinggi. Siap. Menurut saya itu. Jadi mawapres ya. Terus mungkin ada yang berpikiran juga sih, maksudnya kayak wah mawapres tadi dengan agendanya yang lumayan banyak, terus masih ikut organisasi, terus kuliah juga tiap hari, itu bisa bagi tips and triknya nggak? Maksudnya untuk bagi waktunya itu caranya gimana? Mungkin dari Masnya dulu. Mas Kolbi dulu. Kalau bagi waktu sih sebenarnya gimana ya? Buat itu sih planning, di misalkan ada buku agenda yang
mencatat hal-hal apa saja yang ingin dilakukan kemudian hari ataupun nanti siang atau apa. Nah itu dan memilah mana yang lebih utama, lebih penting mana, maka yang diikuti sana. Kalaupun misalkan sama-sama pentingnya ya kalau bisa ikut gantian gitu. Berarti skala prioritas ya Mas ya. Dan apa ya, paling wajib sebenarnya akademiknya dulu. Walaupun tidak maksimal kan. Iya. Ya kalau saya juga setuju sih, saya juga sama ini kayak membuat aja skala prioritas mana yang lebih penting. Itu entah itu di kelas maupun itu di organisasi atau misalnya sebagai mawapres sendiri, itu bisa di skala prioritaskan mana dulu yang penting sih. Kalau saya juga sama skala prioritas. Iya sama sih, semuanya sama. Kalau saya sih membuat note di handphone gitu ya, jadi note apa aja yang mau saya lakuin biar nanti juga teratur dan bisa terarah juga apa yang saya mau lakuin. Buat timeline gitu ya. Terus kalau untuk teman-teman nih yang mau jadi mawapres juga ngikutin Mas sama Mbak ini, itu biasanya pembukaan mawapres ini pendaftarannya kapan sih ya? Kalau tahun kemarin sekitar bulan Maret sampai April itu udah pembukaan mawapres. Untuk pemilihan mawapres tingkat Polines sendiri gitu. Kalau untuk di nasional itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Kalau nggak Juli gitu. Jadi masih ada persiapan sih kalau dari Polines ke nasional itu masih ada beberapa bulan persiapan. Tapi sebaiknya ya mungkin setelah menonton video ini kan teman-teman mungkin yang tingkat 1 udah tahu tuh mawapres itu apa. Mungkin dari sekarang bisa tuh siap-siap dulu, mungkin ikutan lomba, ikut aktif organisasi kayak gitu untuk mempersiapkan nantinya bisa daftar di mawapres. Ya. Maksimal semester berapa? Maksimal Semester 6 kemarin. Semester 6 ya terakhir ya berarti. Iya. semester 6 buat di 4. Ya semuanya. Jadi di program diploma sama sarjana itu semuanya semester 6. Semester 6. Terus untuk terakhir nih mungkin dari Mas dan Mbak ini ada kata-kata mutiara gak? Atau quotes atau apa ya motivasi buat adik-adiknya mungkin supaya kan kuliah kan tujuannya mungkin ada yang untuk berprestasi, mungkin ada quotes atau motivasi buat adik-adik dari Mas Rozak mungkin. Kalau saya quote-nya mungkin respect yourself and take your right for getting your success, dimana kalian harus menghargai diri kalian sendiri dan kalian harus mengeksplor diri kalian, jangan sampai hak kalian untuk mendapatkan kesuksesan kalian direbut oleh orang lain. Wah siap, mantap. Kalau dari saya tuh lebih ke rezeki itu udah ada yang atur. Jadi kalau buat temen-temen bingung nih misal minder ini mati takut gak ini, udahlah kalau rezeki kalian tuh nggak akan kemana. Jadi coba aja semuanya gitu, face the challenge kayak gitu. Oke mantap. Oke Mas, ya. Kalau website dari saya sih, bergeraklah maka kamu akan tahu makna kamu hidup. Wis. Filosofis banget. Oke mungkin sekian dulu ya, moga-moga informasi dari Mas Mbak dari Mawapres bisa menginspirasi teman-teman adik-adik kita buat bisa berprestasi entah di Mawapres atau dalam bidang lain. Sukses terus buat Mas Mbak bertiga. Terima kasih waktunya.